Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan metode yang keempat, yaitu metode second, ya. Jadi ini adalah metode second. Jadi pada metode second ini, jika sebelumnya pada metode Newton-Raphson itu kita harus mempersiapkan atau mencari turunan dari suatu persamaan. Apabila kita mau menggunakan metode Newton-Raphson, kita harus mencari turunannya, persamaan turunannya. Maka tetapi kadangkala kalau kita mencari turunan dari suatu persamaan itu tidak selamanya mudah, ya. Kadang-kadang ada persamaan yang agak sulit kita mendapatkan persamaan atau menentukan atau mencari persamaan turunannya. Bisa juga kalaupun mau mencari itu membutuhkan waktu yang lama, ya, sehingga sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari persamaan turunannya. Oleh sebab itu, kemudian ada metode yang namanya metode second, ya. Jadi kalau pada metode second ini gradien, ya, gradien atau bentuk diferensial dari suatu persamaan itu kita dekati dengan suatu persamaan, ya. Kita dekati dengan suatu nilai perkiraan, ya, dari suatu ada rumusnya, ya. Jadi kalau pada metode second ini gradien atau bentuk diferensial suatu persamaan itu didekati, ya, didekati dengan nilai perkiraan berikut ini, ya. Jadi f aksen x, ya, itu sama dengan f xi dikurangi f xi min 1 dibagi dengan xi dikurangi xi min 1. Ya. Jadi kalau pada metode Newton-Raphson sebelumnya itu kita harus mencari turunan persamaannya, maka pada metode second itu gradien atau turunan atau bentuk diferensialnya itu didekati dengan nilai perkiraan yang didapatkan dari persamaan ini, ya. Nah, jadi dari mana ini? Ya, kita lihat grafik di sebelah kanan ini. Jadi misalnya ini adalah sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X. Nah, kita juga pada metode second ini kita memperkirakan dua asumsi awal, ya. Dua asumsi awal. Taruhlah misalnya di sini, ya, adalah X, di sini adalah XI minus xi minus 1, kemudian di sini adalah xi, ya. Nah, ini adalah dua perkiraan awal, yaitu xi dan xi min 1, ya. Nah, dimana yang garis kurva hitam ini adalah f aksen x, ya. Fx, ya. Fx. Nah, kemudian kalau kita tarik garis dua perkiraan awal ini, ya. Taruhlah misalnya ini yang xi min 1, ya, sampai di sini. Kemudian ini adalah xi. Ini, ya.
sampai sini ya. Jadi di titik ini dan di titik ini pada metode sekan itu kita membuat gradien dari garis kurva ini ya, gradien ini yang menghubungkan dua titik perkiraan awal tadi ya. Jadi menghubungkan gradien ini menghubungkan dua titik ini dalam garis lurus ya. Jadi kalau kita bikin gradiennya garis kurva ini dan menyinggung dua titik ini dengan membentuk garis lurus, maka garis gradien yang kita dapatkan, yang kita buat itu seperti ini ya. Jadi nah ya, jadi ini adalah gradiennya ya. Jadi garis hitam adalah fx, garis merah ini adalah gradien ya. Jadi garis merah ini adalah gradien. Nah, jadi pada metode ini gradiennya itu membentuk garis lurus pada dua titik yang menghubungkan dua titik perkiraan awal, yaitu xi dan xi minus 1 ya. Nah, ini f aksen x atau gradien atau bentuk diferensial didekati dengan nilai perkiraan itu berasal dari sini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ya, kita lihat ini membentuk segitiga ya. Sekali lagi adalah segitiga dari sini ke sini ya. Ini sudah lurus, kemudian ke sini dan ke sini. Nah, ini membentuk segitiga lagi ya. Nah, dimana kita tahu bahwa di titik ini adalah fxi ya, fxi. Kemudian di titik ini adalah fxi min 1 ya, ini. Dan ini sehingga segitiga ini yang tegaknya ini adalah fxi dikurangi fxi minus 1. Kemudian jarak dari sini ya, yang alasnya ini adalah xi dikurangi xi min 1 ya. Nah, sehingga gradien daripada tunggu sebentar ya. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, jadi kita lanjutkan ya. Jadi tadi ini titik ini adalah fxi ya. Nah, kemudian yang titik ini adalah fxi min 1 ya. Karena ini adalah fungsi yang dibentuk oleh dua nilai perkiraan awal tadi, yaitu xi dan xi min 1 ya. Nah, kemudian ini terbentuk segitiga. Nah, dimana di sisi tegaknya ini berarti tinggi sisi tegak ini adalah fxi dikurangi fxi min 1 ya. Yang ini dari sini ke sini. Kemudian yang alasnya ini ke sini adalah xi dikurangi xi min 1 ya. Nah, sehingga gradiennya ya, ini adalah sisi miringnya, ini adalah gradiennya itu yang ini ya. Ini adalah gradien ya. Ini sama ya, gradien atau f aksen x-nya ini gradien itu bisa didekati dengan ini persamaan ini ya. Jadi bisa didekati dengan sisi tegak dibagi dengan alasnya ya dari segitiga ini, karena sisi miringnya ini adalah gradien ya. Ini adalah gradien f aksen x ya. Nah, ini
Nah, ya, jadi ini tadi, jadi ini f aksen x adalah fxi dikurangi fxi min 1, ya ini sis tegak dibagi dengan xi dikurangi xi min 1 ya. Jadi ini adalah apa, bentuk diferensial atau gradien yang didekati dari yang sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, kemudian sama dengan metode Newton-Raphson, maka titik ini ya, titik ini ya, ini yang dibentuk oleh garis gradien yang berwarna merah ini, inilah kemudian yang menjadi nilai aproksimasi kita berikutnya ya, atau xi plus 1 ya. Inilah yang nilai aproksimasi kita berikutnya, yang mana ketika kita lakukan begini secara berulang, nanti lama-lama kita akan ketemu nilai yang sebenarnya di sini ya. Nah, sehingga apa namanya, nilai aproksimasi atau nilai perkiraan kita yang berikutnya atau xi plus 1 itu sama dengan metode Newton-Raphson ya. Jadi yang kedua, kita menghitung nilai perkiraan berikutnya dengan rumus. Nah, ini sama dengan metode Newton-Raphson ya. Jadi xi plus 1 atau nilai perkiraan berikutnya yang ini, yang xi plus 1 ya, yang kita cari itu sama dengan metode Newton-Raphson, xi dikurangi f xi dibagi dengan f aksen xi ya. Nah, ini. Nah, jadi mirip ya, mirip dengan atau sama dengan metode Newton-Raphson. Yang membedakan adalah bahwa f aksen xi-nya ini ya, itu kita bukan menghitung turunannya, tetapi kita ambil dari pendekatan ini ya, yang tadi kita hitung di awal ya, di f aksen xi-nya itu kita ambil dari sini ya, yang mana kita dekati tadi dari perumpamaan segitiga ini. Iya, lagi mengajar dulu ya. Sehingga kalau kita masukkan ya, ini pendekatan yang sebelumnya, ini gradien atau bentuk diferensial yang didekati dengan nilai perkiraan ini, maka xi plus 1 itu sama dengan xi dikurangi f xi dikali dengan xi dikurangi xi minus 1 dibagi dengan f xi dikurangi f xi minus 1 ya. Nah, ini nah, jadi ini adalah nilai perkiraan kita berikutnya, yaitu yang ini ya, xi plus 1 itu kita hitung melalui begini ya. Nah, yang mana ini adalah kita dekati dari segitiga tadi, dapat ini, kemudian itu kita masukkan ke sini, sehingga keluarlah persamaan ini atau rumus ini untuk menghitung nilai perkiraan berikutnya atau xi plus 1 ya, xi plus 1. Oke. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk sama dengan metode-metode sebelumnya. Kita akan lanjutkan untuk menghitungnya di aplikasi Excel ya, untuk menghitungnya di aplikasi Excel ya.